Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian tersebut, yaitu di Desa Giyanti yang sekarang terletak di Dukuh Kerten, Desa Janti Harjo, sebelah tenggara Karanganyar, Jawa Tengah. Giyanti adalah sebuah perjanjian antara pihak Kerajaan Mataram yaitu Pakubuwono III dan Mangkubumi dengan VOC dari Belanda mengenai pembagian kekuasaan Mataram pada tanggal 13 Februari 1755. Latar belakang perlawanan Pangeran Mangkubumi adalah tidak ditepatinya janji Pakubuwono II yang sebelumnya telah mengatakan bahwa barang siapa yang berhasil memadamkan perlawanan Raden Mas Said maka akan diberi hadiah. Namun, hal ini diingkari setelah Pangeran Mangkubumi berhasil memadamkan perlawanan Raden Mas Said. Akhirnya, Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said memutuskan untuk saling bersatu melawan pemerintahan VOC. Karena ketidakadilan yang diterima oleh keduanya, Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi bersatu dan Raden Mas Said dijadikan mantu. Pertempuran ini terus-menerus dilakukan yang akhirnya menyebabkan pasukan VOC banyak yang binasa dan pimpinan VOC Dekrek tewas. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara Nicholas Harting mengambil sikap. Untuk menyelamatkan daerah operasionalnya, secara tertutup Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting sepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang ingin berkuasa di tanah Jawa. Perjanjian ini mendorong terjadinya perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti. Perjanjian ini menjadi pangkal terbelahnya Pulau Jawa menjadi dua bagian, yakni Mataram Barat diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi dengan gelar Hamengkubuwono I yang kerajaannya dinamakan Kasultanan Yogyakarta, dan Mataram Timur yang diserahkan kepada Pakubuwono III dengan kerajaannya yang dinamakan Kasunanan Surakarta. Perjanjian Giyanti yang tidak menyebutkan pembagian wilayah menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa. Pembagian wilayah sengaja diacak sehingga menimbulkan tumpang tindih antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, sehingga menimbulkan kecenderungan konflik di antara kedua wilayah tersebut. Pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said yang dahulu membantu Pangeran Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Pangeran Mangkubumi, Raden Mas Said yang merupakan musuh Pakubuwono III juga menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Raden Mas Said berhasil mengalahkan pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, Raden Mas Said hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa terbagi lagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Raden Mas Said mendapatkan sebagian wilayah dari Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Lelono Joyo Miseso Senopati ing Alogo Satrio Rogo Mataram ing Nagari Surakarta Hadiningrat. Keterbelahan Jawa belum berhenti sampai di situ. Pada tahun 1813 di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Paku Alaman. Dengan demikian, tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan yang masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Dinamika
politik pada tahun 1940 membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari ini. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegara